Halo teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Semoga cerita ini bisa memberi pelajaran bahwa kebaikan sekecil apapun dapat mengubah hidup seseorang secara luar biasa. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seorang pria bernama Raka. Ia hidup sebatang kara tanpa keluarga. Sejak kecil, ia telah kehilangan kedua orang tuanya dan harus bertahan hidup sendiri. Meski hidupnya penuh keterbatasan, Raka dikenal sebagai sosok yang jujur dan pekerja keras. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Raka sudah berjalan menuju jalanan kota sambil membawa sapu lidi dan gerobak kecil. Pekerjaannya adalah menyapu jalanan dan trotoar di sekitar pasar serta pertokoan. Upah yang ia terima tidak besar, hanya cukup untuk makan sederhana dan menyewa kamar kecil di gang sempit. Meski begitu, Raka jarang mengeluh. Baginya, selama ia bisa bekerja dengan jujur dan tidak menyusahkan orang lain, hidupnya sudah cukup berarti. Banyak orang yang melewati jalan tempat Raka bekerja setiap hari. Namun, tidak banyak yang benar-benar memperhatikan keberadaannya. Bagi sebagian orang, ia hanyalah tukang sapu biasa. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, Raka memiliki hati yang sangat baik. Ia sering membantu pedagang mengangkat barang, menolong orang tua menyeberang jalan, bahkan memungut dompet yang jatuh lalu mengembalikannya tanpa meminta imbalan. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari sebuah kebaikan kecil yang ia lakukan akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Dan perubahan itu akan datang pada sebuah pagi yang tampaknya sama seperti hari-hari lainnya. Pagi yang berbeda. Pagi itu, udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Raka sudah mulai menyapu daun-daun kering yang berserakan di pinggir jalan dekat taman kota. Jalanan masih cukup sepi karena sebagian besar orang belum memulai aktivitas mereka. Saat sedang bekerja, Raka melihat sebuah mobil mewah berhenti mendadak di pinggir jalan. Mobil itu terlihat sangat mahal, berbeda jauh dengan kendaraan yang biasanya lewat di kawasan tersebut. Beberapa detik kemudian, pintu mobil terbuka dan seorang pria parubaya keluar sambil memegang dadanya. Wajah pria itu tampak pucat dan ia terlihat kesulitan berdiri. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas, lalu melanjutkan perjalanan mereka. Tidak ada yang benar-benar berhenti untuk membantu. Raka yang melihat kejadian itu langsung menghentikan pekerjaannya. Tanpa ragu, ia berlari mendekati pria tersebut. "Pak, Bapak tidak apa-apa?" tanya Raka dengan khawatir. Pria itu mencoba menjawab, namun nafasnya terengah-engah. Tubuhnya terlihat lemah seolah akan jatuh kapan saja. Melihat kondisi itu, Raka segera menopang tubuh pria tersebut dan membantunya duduk di bangku taman yang tidak jauh dari sana. Ia lalu berlari ke warung terdekat untuk membeli air minum dengan uang terakhir yang ia miliki. Ketika kembali, ia memberikan air itu kepada pria tersebut dan membantu menenangkannya. Raka sama sekali tidak tahu siapa pria itu. Baginya, yang terpenting adalah menolong seseorang yang sedang membutuhkan bantuan. Namun, ia belum menyadari bahwa pria yang ia tolong bukanlah orang biasa. Pertemuan yang mengubah takdir. Beberapa menit setelah meminum air, kondisi pria itu mulai sedikit lebih baik. Nafasnya sudah lebih teratur meski wajahnya masih terlihat lelah. "Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah pingsan di jalan," katanya dengan suara pelan. Raka menenyum sederhana. "Tidak apa-apa, Pak. Siapapun pasti akan melakukan hal yang sama." Namun sebenarnya tidak semua orang melakukan hal itu. Banyak orang tadi hanya melihat sekilas lalu pergi. Tak lama kemudian, sebuah mobil lain datang dengan cepat dan berhenti di dekat mereka. Seorang supir keluar dengan wajah panik. "Pak Arman, saya sudah mencari Bapak kemana-mana," katanya. Raka baru mengetahui bahwa pria yang ia tolong bernama Arman. Ternyata Arman adalah seorang pengusaha besar dan CEO dari perusahaan terkenal di kota itu. Ia sedang dalam perjalanan menuju rapat penting ketika tiba-tiba merasa pusing dan memutuskan berhenti. Supir itu berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada Raka karena telah membantu atasannya. Namun Raka hanya tersenyum sederhana dan berkata bahwa ia hanya melakukan hal yang menurutnya benar. Sebelum pergi, Pak Arman menatap Raka dengan penuh rasa terima kasih. Ia merasa sangat tersentuh karena seseorang yang bahkan hidup sederhana justru memiliki hati yang begitu tulus.
Pak Arman kemudian berkata sesuatu yang tidak pernah Raka bayangkan sebelumnya. "Besok pagi, datanglah ke kantor perusahaan saya." Raka terkejut. Ia sama sekali tidak tahu bahwa undangan sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Undangan yang membingungkan. Malam itu, Raka hampir tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Arman terus terngiang di kepalanya. Ia hanyalah seorang tukang sapu jalanan. Mengapa seorang pengusaha besar mengundangnya ke kantor perusahaan? Ia sempat ragu. Ia takut hanya akan dipermalukan atau mungkin ada kesalahpahaman. Namun rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguannya. Keesokan harinya, setelah selesai menyapu jalan lebih cepat dari biasanya, Raka mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki, sebuah kemeja lama yang sudah sedikit pudar. Dengan perasaan gugup, ia berjalan menuju gedung perusahaan besar yang alamatnya diberikan Pak Arman. Gedung itu sangat tinggi dan megah. Raka merasa kecil saat berdiri di depannya. Para pegawai keluar masuk dengan pakaian rapi dan langkah percaya diri. Raka hampir saja berbalik pulang karena merasa tidak pantas berada di tempat itu. Namun tiba-tiba seorang satpam menghampirinya. "Apakah Anda Raka?" tanya satpam itu. Raka mengangguk pelan. "Pak Arman sudah menunggu Anda." Mendengar itu, jantung Raka semakin berdetak cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam gedung tersebut. Namun ia merasa bahwa hari itu mungkin akan menjadi salah satu hari paling penting dalam hidupnya. Tawaran tak terduga. Ketika Raka masuk ke ruangan kerja Pak Arman, ia merasa sangat gugup. Ruangan itu besar dan mewah, sangat berbeda dari kehidupan sederhana yang ia jalani. Pak Arman menyambutnya dengan ramah dan memintanya duduk. Pak Arman kemudian menceritakan bahwa ia sangat terkesan dengan kebaikan Raka yang menolongnya tanpa pamrih di pinggir jalan. Menurutnya, orang dengan hati tulus sangat jarang ditemui. Karena itulah Pak Arman menawarkan Raka pekerjaan di perusahaannya. Ia ingin memberi kesempatan kepada Raka untuk memulai hidup baru dan belajar bekerja secara profesional. Raka terdiam. Tawaran itu terasa seperti mimpi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Awal perjalanan baru. Hari-hari berikutnya menjadi awal kehidupan baru bagi Raka. Ia mulai bekerja di perusahaan Pak Arman sebagai staf operasional. Awalnya ia merasa canggung karena belum terbiasa dengan lingkungan kantor yang rapi dan penuh aturan. Namun Raka tidak menyerah. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, selalu datang lebih pagi dan menyelesaikan setiap tugas dengan penuh tanggung jawab. Perlahan para karyawan mulai menghargai kerja kerasnya. Mereka melihat bahwa Raka adalah orang yang jujur dan tekun. Pak Arman pun merasa bangga melihat perkembangan Raka yang semakin percaya diri menjalani pekerjaan barunya. Kepercayaan yang besar. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Raka berubah sangat jauh. Dari seorang tukang sapu jalanan, kini ia menjadi karyawan yang dipercayai memegang banyak tanggung jawab di perusahaan. Kerja keras dan kejujurannya membuat banyak orang menghormatinya. Bahkan Pak Arman pun mulai mempercayakan proyek-proyek penting kepadanya. Meski hidupnya sudah jauh lebih baik, Raka tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia tetap rendah hati dan sering membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Bagi Raka, keberhasilan yang ia raih bukan hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang kebaikan yang selalu ia jaga. Pelajaran dari sebuah kebaikan. Suatu hari, Raka berdiri di pinggir jalan yang dulu sering ia sapu setiap pagi. Ia teringat masa-masa sulit yang pernah ia jalani sendirian. Kini hidupnya telah berubah jauh lebih baik. Ia menyadari bahwa semuanya berawal dari satu tindakan sederhana, menolong seseorang tanpa mengharapkan balasan. Pak Arman pernah berkata bahwa karakter seseorang jauh lebih berharga daripada kekayaan. Kisah Raka membuktikan bahwa kebaikan sekecil apapun tidak pernah sia-sia. Kadang sebuah kebaikan sederhana mampu membuka jalan menuju perubahan hidup yang luar biasa. Aku temukan